Bapak Ibu, ketika kita menoleh dalam kehidupan kita sekitar kita hari ini, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita rasakan, Bapak Ibu Saudara? Seolah-olah apa yang kita alami dan rasakan hari ini belum pernah terjadi sepanjang umur hidup kita, semenjak kita dilahirkan sampai hari ini, bukan? Saudara, bayangkan saja bahwa situasi kita hari ini, itu bagaikan sebuah perjalanan menanjak bukit terjal yang melelahkan dan berkepanjangan. Gak selesai-selesai, saudara. Baru saja selesai yang satu, datang yang lain. Bahkan yang paling ironis, belum selesai yang satu, sudah datang yang kedua dan yang ketiga. Berapa banyak dari kita yang mengalami, saudara. Bahkan teman-teman kita di luar sana. Ada anggota keluarga yang sakit, tapi sulit menemukan rumah sakit untuk dirawat. Kesulitan datang dan pergi silih berganti. Bahkan duka cita begitu cepat datang kepada mereka yang tua, termasuk yang muda. Seolah-olah kematian berada di batas pandangan mata kita. Berada di depan pintu rumah kita, bahkan di depan pintu kamar kita. Saudara-saudara yang saya kasih, ini kenyataan yang sedang terjadi di negeri kita, di kota kita, bahkan di sekitar kita. Mungkin saja di tengah-tengah keluarga kita. Bahkan kita yang sedang mengikuti kebaktian hari ini pun mengalaminya, saudara. Begitu dekat dengan kita, sedekat nafas kita, sedekat hembusan dan tarikan nafas kita. Ia begitu pasti, sekonyong-konyong begitu jelas. Dan bahkan ada kalimat yang berkata, kita harus menghadapinya. Setiap kita harus mengalaminya. Seolah-olah tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan untuk berlari, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bapak Ibu Saudara, situasi kita hari-hari ini membawa kita pada situasi yang seperti dikatakan dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2, saudara. Ia mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kata firman Tuhan. Saudara, para peziarah, saudara tiba pada suatu kondisi di mana mereka berharap pada gunung. Mereka berharap pada situasi di sekitar mereka. Mereka berharap ada orang yang menolong. Coba ya kalau ada orang di tengah-tengah gurun ini yang bisa menolong kami. Kirimkanlah dia. Saudara, namun firman Tuhan ini berkata, para peziarah di dalam Mazmur ini saudara berkata bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, situasi hari ini, rumah sakit penuh hampir 100% terisi, saudara. Obat-obatan langka di apotik termasuk di tempat dan toko jual obat. Alat-alat kesehatan tiba-tiba sekonyong-konyong lenyap dari pandangan mata. Berapapun uang yang kita bayarkan itu tidak bisa membeli alat kesehatan. Kita sudah membayar uang kita dikembalikan. Kita sudah datang ke pintu rumah sakit, menjerit, menangis dengan linangan air mata, menunjukkan kartu asuransi, menunjukkan deposito, menunjukkan jaminan. Saudara, namun rumah sakit sekonyong-konyong berkata, pintu rumah sakit ini hari ini belum bisa terbuka untukmu. Simpan uangmu, simpan depositomu, kantongi asuransimu. Saudara-saudara, kita minta tolong kepada keluarga kita, minta tolong pada tetangga kita, teman kita, orang yang punya koneksi ke rumah sakit. Mereka pun juga sedang mengalami masalah yang sama dengan kita. Sehingga mereka pun juga sulit menolong kita. Oh Bapak Ibu Saudara, kepanikan bertambah, kegelisahan meningkat, bahkan stres tersulut dengan begitu rupa dalam kehidupan kita. Dan ada orang yang berkata, di dalam hatinya termasuk kepada temannya, aduh kapan ya sakit ini datang kepadaku, kapan ya giliranku, kapan ya aku kena COVID, kapan ya aku sesak nafas, kapan ya aku kekurangan oksigen, kapan ya dan kapan orang bertanya-tanya dan terus bertanya-tanya, sehingga itu menekan jiwanya, itu menekan hidupnya dan akhirnya saudara dia datang juga. Bapak Ibu Saudara,
Kita diperhadapkan hari ini ada satu pintu yang akan terbuka dan selalu terbuka buat kita, yaitu Kristus, yaitu Tuhan, yaitu penyelamat kita, saudara. Gak ada lain-lain, tidak ada pilihan yang lain lagi, saudara. Kanan tertutup, kiri tertutup, belakang tertutup, mau ke bawah pun tertutup, saudara. Ke depan apalagi, karena semua melihat ke depan, sehingga itu pilihan yang paling banyak. Namun berapa banyak di antara kita yang menoleh ke atas? Berapa banyak di antara kita yang hari ini menengadah ke atas dan menjadikan dia sebagai prioritas utama dalam hidup kita ketika kesesakan menimpa, ketika kesulitan menghampiri, ketika sakit penyakit menderu. Berapa banyak dari kita yang menengadah kepadanya dan berkata, Tuhan Yesus, tolong aku, cujasu, kiungai. Atau yang kita ingat berapa uang kita. Yang kita ingat berapa platform asuransi kita. Yang kita ingat siapa kenalan untuk datang ke rumah sakit. Yang bisa membuat aku dirawat di rumah sakit. Itu yang kita ingat mungkin? Sekali lagi tidak salah. Tetapi apakah itu yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita ketika kita mengalami pergumulan? Bapak Ibu Saudara, mengapa saya katakan demikian? Karena manusia selalu menganggap bahwa uang adalah jawaban atas semua persoalan di hidup ini. Ketika uang menjadi jawaban dalam seluruh kehidupan kita, maka kekhawatiranlah muncul, saudara. Pertanyaannya, benarkah demikian bahwa uang adalah jawaban atas seluruh hidup kita? Mari kita lihat bersama-sama, saudara. Naomi Osaka adalah petenis profesional berusia 22 tahun. Sudah berhasil menjuarai 3 Grand Slam, saudara. Dan meraih hadiah khususnya untuk Australia terbuka 2 bulan yang lalu, 30,44 miliar, saudara. Saudara, luar biasa, anak muda ini luar biasa sekali. Dia sudah menjuarai US Open 2 kali dan Australia Open 1 kali. Dan pada bulan yang lalu, saudara, ada sebuah Grand Slam yang namanya Roland Garros. Roland Garros adalah French Open, saudara, dengan hadiah yang luar biasa. Dan dia ikut, saudara. Nah, fakta menarik dan sisi kontroversi dari Naomi Osaka, ia mundur dari French Open, saudara. Ia mengundurkan diri dari turnamen Grand Slam Prancis terbuka dengan hadiah 35 miliar rupiah yang sudah di depan mata, saudara. Dia menjadi unggulan justru setelah memenangkan putaran pertama dan tembus ke babak selanjutnya. Ia mengundurkan diri. Seolah dia berkata, aku tidak mau uang 35 miliar, saudara. Oh, saudara, pertanyaannya kenapa dia mengundurkan diri? Saudara, alasan yang menarik kenapa dia mengundurkan diri adalah, saudara, karena alasan depresi. Naomi Osaka akhirnya mengundurkan diri dari French Open. Saudara, petenis 22 tahun ini tengah memiliki harta kekayaan sebanyak 37,4 juta US dollar atau setara dengan 548,79 miliar rupiah. Setengah triliun lebih, saudara. Kalau mau ditanya kenapa orang yang punya banyak uang bisa depresi? Ya, karena uang bukan jawaban atas semua masalah. Kenapa anak muda ini bisa tertekan? Justru ketika ia sukses, justru ketika ia bergelimang harta, vendor-vendor banyak datang membajiri hidupnya. Kenapa ya? Karena uang bukan satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Hari ini kita mengalaminya, hari ini kita merasakannya, Bapak Ibu Saudara. Bukti yang lain lagi, Bapak Ibu Saudara. Bill dan Melinda Gates, saudara-saudara. Mereka sudah resmi bercerai setelah 27 tahun menikah. Mereka berdua berkali-kali menyabet gelar sebagai manusia terkaya di bumi. Namun dengan perceraian tersebut, mereka rela turun derajat, turun peringkat berkali-kali di bawah, karena kemungkinan besar harta kekayaan mereka akan di-split. Akan dibagi. Rela tuh mereka. Saudara, mereka tiba pada suatu titik bahwa uang bukan segala-galanya, uang bukan jawaban. Mirip dengan situasi kita hari ini. Ada orang yang berkata, uang saya sudah di tangan, mampu membayar rumah sakit, mampu membeli obat, mampu membeli tabung oksigen, tetapi mana? Saya merasa uang saya hari ini seperti sampah. Saya merasa bahwa uang saya hari ini tidak bisa menolongku. Betul. Saudara, ada juga manusia dan begitu banyak manusia yang telah menganggap bahwa kecanggihan teknologi adalah jawaban atas persoalan COVID-19 di hidup ini. Benarkah demikian, saudara?
Benarkah bahwa kecanggihan teknologi adalah jawaban atas pergumulan kita, saudara? Kita lihat. Sampai hari ini ada 401 dokter meninggal karena COVID-19. Saudara, kita perlu acungkan jempol kepada para dokter dan para tenaga kesehatan. Anda luar biasa. Anda garda depan di dalam melawan virus COVID-19. Tetapi saudara, apa yang kita lihat di sini? Bahwa dokter-dokter yang sudah tahu bagaimana menjaga kesehatan, yang sudah tahu bagaimana mencegah virus COVID-19, yang sudah tahu bagaimana mengobati virus COVID-19, 401 dokter menjadi pahlawan, meninggal dunia, khususnya di Indonesia. Belum lagi di luar negeri, belum lagi di Santero Jagat, ada berapa? Ada berapa banyak orang yang mampu membeli rumah sakit, ada berapa banyak orang yang mampu membeli alat canggih, namun ia juga pun tidak mampu menyambung nyawa. Ini memperlihatkan teknologi pun juga bukanlah penolong kita. Saudara, bahkan yang paling ironis adalah seorang dokter, saudara. Seorang dokter yang menolak vaksin virus COVID-19, saudara. Ya, meninggal dunia karena COVID-19, saudara. Ini dia, saudara, seorang dokter ya. Baru saja terjadi pada bulan Mei yang lalu, saudara. Ia meninggal dunia karena virus COVID-19. Oh, saudara, ini adalah BBC News yang menyiarkannya. Betapa teknologi di dalam waktu tertentu, di dalam saat tertentu mampu menolong kita. Tapi di saat-saat yang tertentu pula, saudara, teknologi tidak mampu menolong kita. Oleh sebab itu kita simpulkan bahwa uang dan teknologi, kemajuan manusia hari ini tidak berdaya, kurang berdaya ketika menghadapi masalah yang sedang kita hadapi hari ini, yaitu COVID-19. Saudara, waktu baru datang tadi ke ruangan untuk khotbah ini, saya harus menjalani tes antigen, saudara. Ya, menjalani tes antigen itu deg-degan, saudara. Dak, duk, dak, duk, dak. Wah, ini mau khotbah nih. Kalau positif gimana? Siapa yang ganti? Ada yang ganti sih, udah siap ya. Ada guru Injil Jevin, ada guru Injil Emso, ya. Kalau nggak ada pun ada guru musik Uce, siap. Kalau udah nggak ada lagi, ada juga Mas Muji, Mbak Amel, siap tuh ya. Bapak Ibu sudah dak dik duk, aduh, baru mau dicolok, baru buka plastik udah deg 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 deg, aduh. Bukan masalah takut sama kalau positif, saudara. Pelayanannya gimana? Masa saya harus terus maju di tengah-tengah banyak orang? Ya, ada 8 orang di tempat ini, saudara. Kalau saya tahu positif kan nggak mungkin. Saya akan mencelakakan, menyusahkan orang lain, saudara. Itu yang saya pikirkan. Tapi begitu dilihat cairan itu jalan, seret, kata Amel, Pak, kalau garis pertama udah dilewati kemungkinan enggak nih. Karena garis pertama kalau dia muncul itu positif atau reaktif. Sudah lewat, ada kosong. Menunggu yang kedua, cuma beberapa milidetik terasa beberapa menit. Cepat dong. Aduh, lama banget sih. Aduh, 1 di negatif. Puji Tuhan bisa melayani dengan sukacita, saudara. Iya kan? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, uang, teknologi nggak bisa menolong kita. Saudara, itulah sebabnya Warren Wiersbe berkata, jika Anda memandang orang lain, Anda bisa terganggu. Jika Anda melihat diri sendiri, bisa putus asa. Tetapi jika Anda memandang kepada Kristus, maka Anda akan berbahagia. Warren Wiersbe benar sekali. Banyak orang hari ini yang memandang kepada orang lain yang bisa menolong dia. Memandang kepada semua kekuatan dan fasilitas ekonominya yang bisa menolong dia. Jika kita melihat kepada diri kita sendiri, hari ini pun kita juga bisa putus asa. Diriku tidak ada harapan. Tapi ada satu jalan, satu pribadi di mana ketika kita memandang kepadanya, kita akan berbahagia, saudara. Kita akan berbahagia. Kok bisa berbahagia? Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, di hari ini, situasi kita hari-hari ini patut mengingatkan kita pada perkataan Petrus dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Bahwa apa, saudara? Ia mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ada satu jalan. Masih ada jalan terbuka untukmu. Masih ada jalannya Tuhan. Oh, saudara-saudara,
Ketika saudara memandang kepada orang lain, ketika saudara memandang pada diri kita, ketika saudara memandang pada keadaan ini, dan semuanya tidak ada jalan, semuanya seolah-olah tertutup, tidak ada harapan bagi kita, maka pandanglah kepada Kristus. Jika orang lain belum sanggup memandang kepada Kristus, belum mampu menemukan bahwa Kristus adalah jawaban, inilah saat yang tepat bagi kita untuk mengatakan, Kristus adalah jalan, Kristus adalah jawaban dalam persoalan hidup kita. Amin. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi kita hari-hari ini adalah saat yang tepat untuk menyatakan kabar baik atau Injil kepada sesama kita. Mengapa? Karena uang bukan jawaban. Teknologi bukan jawaban, saudara. Ia hanya bisa menolong kita di saat-saat tertentu. Tetapi di saat yang sama pun, ia tak bisa menolong kita di saat-saat tertentu. Tetapi Kristus, Injil, kabar baik itu adalah penolong di dalam segala situasi kehidupan kita, saudara. Teristimewa di era COVID-19 ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, di saat manusia tak memiliki banyak pilihan, maka manusia harus tahu bahwa Kristus adalah jawabannya. Saat kita tidak punya pilihan, dari manakah datang pertolongan Tuhan? Saat aku memandangkan layangkanku, saat aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, dan aku bertanya, dari manakah datangnya pertolonganku? Saudara, Injil adalah berita sukacita. Injil adalah berita damai sejahtera. Satu-satunya yang siap menolong kita di tengah-tengah era badai COVID-19. Mengapa? Karena Injil adalah damai sejahtera Allah yang mengalahkan segala kecemasan dan kegelisahan manusia. Amin. Berapa banyak orang yang cemas hari ini, berapa banyak orang yang gelisah hari ini, berapa banyak orang yang takut hari ini, bahkan berapa banyak orang yang tidak mampu mendefinisikan ketakutan dan kegelisahannya. Ia tidak tahu. Aku sedang takut gak? Aku sedang gelisah atau enggak? Dia nggak tahu, Bapak Ibu Saudara. Stres akut, depresi akut. Oh, saudara-saudara, Injil adalah damai sejahtera Allah yang mengalahkan segala kecemasan dan kegelisahan manusia. Saudara, Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, ketika kita mengalami Injil itu, saudara, sepatutnya kita adalah orang yang paling damai, kita adalah orang yang paling tenang, kita orang yang tidak mampu dikalahkan oleh kegelisahan dan ketakutan, di mana ketakutan, kegelisahan, bahkan fakta di sekitar kita tidak akan merampas, tidak akan mengalahkan damai sejahtera kita. Kita punya Kristus. Saudara, mengapa Injil? Mengapa kabar baik? Karena Injil adalah kekuatan Allah, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan memampukan kita hidup oleh iman. Saudara ya, dia kekuatan Allah yang menyelamatkan dan memampukan kita hidup oleh iman. Roma 1 ayat 16-17 berkata kepada kita, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, hanya melalui Injil, kabar baik itulah saudara. Hanya di dalam Kristus sajalah kita mampu hidup dengan iman. Kita mampu hidup dengan kacamata iman. Kita mampu melewati COVID-19 ini dengan iman. Bukan dengan uang, bukan dengan kecanggihan teknologi, bukan dengan kekuatan dunia, bukan dengan kehebatan manusia. Meskipun itu perlu dan penting, tetapi itu bukan segala-galanya yang patut kita andalkan. Kenapa? Karena yang patut kita andalkan adalah iman percaya kita kepada Dia, Sang Pencipta, Penyelamat, Penolong yang memberkati kita sampai hari ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bagi Anda yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit, Anda hari ini yang sedang terbaring di rumah, Anda hari ini yang sedang isoman, Anda hari ini yang lagi deg-degan, Anda hari ini yang lagi khawatir, Anda hari ini yang pekerjaannya sedang namanya Senin Kemis, Anda yang nafasnya terengah-engah, percayalah dalam imanmu bahwa Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, mengapa saudara kita harus percaya pada Injil?
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang mengalahkan dunia. Oh saudara, ini indah sekali. Injil adalah kekuatan Allah yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4-5 berkata kepada kita. Mari yang di rumah kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa saudara? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, ketika kita punya Kristus, maka kita patut menjadi manusia yang mengalahkan dunia. Ketika kita punya Kristus, maka iman di hati kita, iman di hidup kita, haruslah menjadi iman yang mampu mengalahkan dunia. Ketika iman kita sudah kalah, maka saya percaya tidak perlu dunia mengalahkan kita. Ketika iman kita sudah kalah, saya percaya tidak perlu COVID-19 mengalahkan kita. Ketika iman kita sudah kalah, ketika iman kita sudah ciut, maka makanan setiap hari bisa mengalahkan kita. Udara setiap hari, berita di televisi, siaran radio, baca di newspaper, baca di gadget, itu sudah mengalahkan kita. Tidak perlu datang dulu COVID-19-nya. Itulah sebabnya kita perlu mempersenjatai hidup kita dengan iman. Iman kepada Kristus. Hanya oleh iman kita bisa melewati badai ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Warren Wiersbe kemarin berkata, Anda dan saya tidak bisa mengubah atau mengendalikan dunia di sekitar kita. Tetapi kita bisa mengubah dan mengendalikan dunia di dalam diri kita. Keren. Ini pernyataan yang keren. Ini pernyataan iman dari Warren Wiersbe. Warren Wiersbe. Susah banget sebut namanya ya. Dia lahir tahun 1929 dan meninggal tahun 2018. Anda dan saya tidak bisa mengubah atau mengendalikan dunia di sekitar Anda. Nggak bisa. Anda tidak bisa berkata COVID-19 lenyap dalam nama Yesus. Anda nggak bisa berkata pelambatan ekonomi, kuhadrik engkau dalam nama Yesus. Ya silakan aja berkata. Kita bisa aja berkata di dalam doa kita. Boleh-boleh aja. Sah-sah saja. Tapi yang paling bijaksana adalah kita mengubah dan mengendalikan dunia di dalam diri kita. Kecemasan kita, ketakutan, kegelisahan kita. Yang wajar-wajar saja terjadi itu. Jangan sampai menguasai kita. Jangan sampai mencekik leher kita. Mencekik leher kita itu saudara-saudara khawatir yang berlebihan. Khawatir tanpa iman itu, takut dan cemas tanpa iman itu, ibarat kata dalam bahasa aslinya itu mencekik leher. Anda tahu saat leher Anda tercekik, oksigen ke otak itu kurang. Anda masih bisa bernafas, tapi suplai darah ke otak itu kurang sehingga oksigen akan minus. Saat oksigen ke otak Anda minus, maka Anda tidak bisa berpikir rasional. Rasional dan logis Anda nggak bisa. Anda akan panik, Anda akan bingung, linglung, bingung, bengang, bengong. Sehingga Anda tidak tahu apa yang akan diperbuat. Anda semakin gelisah, nafas Anda semakin pendek, jantung semakin kencang berdebar, dan akhirnya saudara-saudara bisa kolaps. Karena leher tercekik. Khawatir itu sama dengan mencekik leher Anda sendiri. Khawatir tanpa iman itu saudara sama dengan kita sedang membunuh diri di atas tali gantungan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, percayalah bahwa Kristus telah melakukan semua yang terbaik untuk kita. Kristus sudah melakukan semua yang terbaik untuk kita. Apa sih yang kurang? Saya berkata sama Simu, selama Papa mengasihi dan mencintaimu, dan selama hayat masih dikandung badan, apa sih yang kurang buatmu? Asik, saudara, sedap ya. Sadris, kata orang remaja sekarang bilang. Sadris pakai R itu berarti kebangetan sadisnya. Selama Papa masih mencintaimu, selama Papa masih tetap menyayangimu, selama hayat masih dikandung badan, nafas ini masih bisa dihembuskan dan dihirup, jantung ini masih berdebar, masih bisa melangkah meskipun hanya sejengkal, maka apa sih yang tidak buat lo? Apa sih yang tidak buatmu? Apa sih yang tidak buat engkau?
Saudara-saudara, kalau saya sebagai manusia biasa, saya sebagai manusia yang lemah saja bisa berkata demikian. Saudara, dengan iman saya berkata demikian kepada Simu, dengan iman saya berkata demikian kepada anak-anak saya, saudara, apalagi dengan Tuhan Yesus Kristus yang bukan saja cuma berkata, yang bukan cuma bersabda, yang bukan cuma ngomong doang, tapi Ia telah datang ke dunia, Ia telah melakukan kuasanya, Ia mempertontonkan kuasanya dengan luar biasa, bahkan Ia mati buat engkau dan saya, Ia mati di kayu salib sebagai bukti cintanya, sebagai bukti kasihnya yang kekal buat kita, yang tak akan pernah bisa dikalahkan oleh apapun. Ia tidak pernah mundur meskipun selangkah, meskipun kematian di ujung mata. Ia tidak pernah mundur dan mengurungkan niatnya, meskipun maut sudah mengintai. Ia tidak pernah menyerah, meskipun ia harus menapaki bukit Golgota, menuju tiang salib penarik nyawanya. Demi engkau dan saya, saudara. So mari kita bangkit, saudara. Di era COVID-19 ini, apapun yang kau alami, siapapun Anda, oh saudara bangkit. Mari saudara bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus, sehingga orang ini, dunia ini, COVID ini, bahkan siapapun di sekitar kita boleh melihat bahwa kita punya Kristus yang adalah Immanuel itu, yang membangkitkan iman di hidup kita, yang bahkan mengalahkan dunia. Amin. Mengalahkan dunia. Apa sih COVID? Saya suka telepon jemaat yang terinfeksi COVID. COVID itu sakit biasa. Jangan takut dengan COVID. Selama engkau sehat, jangan takut dengan COVID. Walaupun engkau punya sakit bawaan, juga jangan takut, saudara. Asalkan engkau rajin periksa, engkau tahu, engkau positif, engkau segera bisa mencegahnya, agar tidak merambat ke sakit bawaanmu. Itu aja. Namun sekarang kan orang anggap remeh, halah COVID itu nggak ada. Jangan. Jangan jangan meremehkan dan mengatakan COVID itu tidak ada. Katakan COVID itu ada, tetapi Tuhanku lebih besar dari COVID. Roh yang ada dalam diriku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, termasuk COVID. Itu benar. Itu pernyataan orang Kristen yang beriman. Betul COVID itu ada. Tapi COVID itu ya sakit yang biasa lah. Nggak sebesar dan lebih besar daripada imanku lah. Nggak sebesar dan lebih besar daripada Kristus Tuhanku lah, saudara. Oleh sebab itu, maukah kita menyatakan kabar keselamatan Kristus itu? Meski di saat-saat yang penuh tantangan ini. Maukah kita berkata demikian? Yesus berkata, beritakanlah Injil. Beritakanlah tentang karya keselamatan. Sampai ke ujung-ujung bumi. Ajarkanlah mereka melakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh saudara, inilah saatnya. Ketika engkau berpikir untuk dirimu sendiri, maka engkau akan semakin tertekan. Ketika engkau memikirkan dan berfokus pada dirimu sendiri, pada masalahmu, pada persoalanmu, pada ekonomimu, pada kesehatanmu, maka engkau tidak akan berbuat apa-apa, maka engkau akan semakin tertekan, engkau akan semakin terperangkap, engkau akan semakin terikat, dan engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi justru di saat engkau berpikir untuk orang lain, engkau berpikir bagaimana orang yang di tetanggaku, orang yang di seberang sana, mereka boleh berjumpa dengan Kristus di saat-saat yang rawan ini, melalui hidupku. Melalui hidupku. Yang pertama yang sederhana, janganlah engkau terlalu sedih dan bermuram durja seperti orang kehilangan harapan. Baru engkau melihat positif, engkau sudah seperti orang yang kehilangan harapan. Saudara, sementara tetanggamu melihat ini orang Kristen yang katanya haleluya, amen, shalom, praise the Lord. Tapi baru lihat 2 strip aja udah letoy, udah moyung, udah loyo, apa-apaan. Saudara, mari nyatakan itu kepada dunia dan katakan, Tuhan, pakai aku menjadi seorang berkat meskipun di tengah-tengah kesulitan. Bahkan meskipun aku sedang terkena COVID pun, aku ingin menyatakan kepada dunia, aku ingin menyatakan kepada keluargaku yang belum percaya, aku ingin menyatakan kepada temanku yang belum percaya, bahwa di dalamku ada Kristus. Hidupku adalah hidup karena iman, hidupku adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat yang negatif dulu. Negatif, hore, no. Hidupku hidup karena iman, hidup karena percaya, sehingga meskipun ku melihat positif, tetapi tetap saja di dalam hidupku ada kemenangan di dalam Kristus. Amin, saudara. Ini yang perlu dunia lihat, teman-teman kita lihat, tetangga kita lihat, jemaat Tuhan lihat, dan dengar darimu, lihat darimu, alami darimu. Mari kita berdoa.